pinset, gunting. Ini ada di tray sehingga waktu kita mau nyiapin alat, ini kan udah ada sel dibuka. Kalau kita lihat udah ada. Kemudian kita juga menyiapkan misalnya double lubang. Kemudian kita siapkan juga kasa. Ini kasanya. Ini cara membuka kasa, ada yang tahu? Saya berikan seperti ini, nggak harus kasa. Tidak di video ya, Dik? Ini caranya gini ya. Mau ada yang nyoba? Mumpung baru. Atau saya peragakan aja? Peragakan aja. Ini ada, di sini ada, buka di sini. Buang. Wah, situ. Iya, kita nggak pegang basahnya. Kemudian kita juga butuh plester atau hipafik dan suprapul. Nah, ini adalah suprapulnya. Kalau di situ itu suprapul ya. Meskipun mereknya nanti macam-macam ya. Ini suprapul. Nah, yang jelas ini adalah kandungannya sulfat aselin. Biasa. Kita tadi pakai ini kita bisa buka. Tapi ini nggak usah ditaruh di area steril, cukup di luar saja, tapi jangan terbuka seperti ini. Kemudian kita juga butuhkan di kasa sudah betadine. Ini ada di cawannya di sini di dalam tray, kalau udah ada cawan. Sehingga kita boleh pegang ini. Kalau cawan nggak boleh dipegang karena ini steril. Nah, ini dituangkan betadine-nya. Kemudian kita butuh juga itu sebetulnya adalah NaCl. Itu penting sekali, NaCl 0,9%. Boleh pakai ini ya. Pura-pura. Nah, mungkin boleh dicatat besok kalau ngambil alat minta ya NaCl sama Tray NaCl. Tray NaCl. Terus ini di luar sih. Botolnya itu kan di luar. Kita ada siapin NaCl. Kemudian ini speknya juga sebetulnya mungkin 10 cc ya 5 sampai 10 ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya kalau spek itu kan sebenarnya sama, jadi kita bisa juga siapkan. Nah sama. Kemudian kita butuhkan nanti untuk menutup luka adalah plester. Nah plester ini jalur bungkus ini kita nggak pakai ya untuk semester 7 ini. Sabar ya. Nah kemudian adalah plester aja. Plester bisa plester coklat seperti ini atau bisa hipafik. Nah tahu hipafik sih? Belum pernah ya. Jadi kayak plester tapi warnanya putih, elastik juga. Ya, nah itu bisa menutup. Ukurannya kita bisa pilih sesuai kebutuhan ukuran luka. Nah, prinsipnya kalau misalnya pakai plester ini ataupun juga hipafik warna putih tadi, prinsipnya tuh menutup luka kan udah dikasih kasa. Itu semua tepi-tepinya tertutup supaya nggak ada celah untuk apapun masuk ke lukanya. Tuh, nah ini disiapkannya, kita siapkan di sini. Oke, ini bisa dilakukan nanti di akhir sebetulnya ya. Sesudah teman-teman melakukan perawatan luka, tapi harus dilepas handscoon-nya. Karena kalau gunting kayak gini pakai handscoon nggak bisa. Saya siapkan 4 dulu ya. Karena lengket di handscoon-nya, jadi sulit malahan. Jadi kalau mau disiapin di akhir, kadang-kadang tuh kasanya nih ini guntingnya tuh udah di luar. Jadi kita nggak ngambil dari yang belum dicuci tangan kita.
bisa kita siapkan di tray, kita gunting ya. Tapi kalau misalnya mau tadi guntingnya udah masih steril ya berarti kita nanti aja boleh sih, yang penting ditutup kasa dulu terus lepas handphone baru digunting kecil plasternya ini. Kemudian jadi sudah kita buat udah ya. Kadang-kadang kita juga butuh bandage ini kalau lukanya memang harus benar-benar tertutup gitu. Jadi itu opsional aja. Kadang cukup pakai kasa, plaster ya. Kadang kita tambah bebat lagi gitu. Jadi kalau pakai bebat bisa pakai ini plastik perban atau ini kasa belum. Ya. Ada yang mau tanyakan untuk siap penyiapan alatnya? Belum. Kalau misal yang plaster itu kalau osnya enaknya di awal atau di akhir? Nah ini ya kalau waktu OSC. Kalau waktu OSC misalnya ada gunting duluan di awal nggak apa-apa sih. Tapi kalau guntingnya di tempat steril berarti di akhir. Berarti handscoon dilepas, cuci tangan dulu atau enggak? Nggak usah. Oh langsung dipotong. Baru setelah cuci tangan, setelah Setelah dipasang baru cuci tangan. Iya. Seperti itu. Waktu memasang berarti nggak pakai handscoon lagi? Memang kayak mana sulit. Nanti coba waktu di rumah pakai plaster sama handscoon supaya merasakan sulitnya juga. Apa-apa kan latihan tahu bedain oh iya sulit gitu. Itu nanti pas cuci tangan kita kan cuci tangan ada dua nih. Cuci tangan yang direndam itu. Oke. Ya itu apakah hanya yang namakan WHO saja atau yang perlu yang orang operasi? Oh ya, yang WHO karena bukan di luar operasi, itu lebih aja gitu. Cepat-cepat cuci tangan biasa. Jadi cuci tangan sebelum pakai handscoon, jadi yang langkah terus pakai handscoon. Oke. Ya, jadi ini udah nyiapin alat, baru tadi cuci tangan, langkah WHO pakai handscoon, steril. Nah, apa yang dilakukan pertama? Kalau sesuai checklist itu, kita bersihkan luka ya dengan betadine. Tuh. Nah, pertama sebelum itu kasanya ini ya, kasa tuh banyak banget ukurannya. Ini kan kasa besar. Ada juga kasa yang kecil-kecil ukurannya. Nah, kalau misalnya kita butuhkan yang kecil tapi ini ada yang besar, kita bisa gunting dulu. Nah, nanti kalau misalnya punya klinik gitu misalnya ya, jadi sebenarnya gunting ini tuh kita udah nyiapin di klinik kita gitu. Ukuran yang besar, ukuran kecil. Jadi kalau ini upaya bisa disiapin ambil yang besar. Kalau dia butuh yang ukuran sedang, ambil yang sedang, terus siap gitu ya. Nah, sehingga ini namanya nanti kita untuk upaya kecil aja. Saya akan potong yang Gunting itu ya. Nah, jadi biasanya kita lebih baik lagi itu beli yang sesuai ukuran. Tapi ini saya peragakan bentuknya kayak gunting gini ya. Seharusnya gunting seperti ini dari bentukan model gunungan, sehingga ketika dilipat setelah digunting ini dilipat sehingga ini nggak ada geriginya gini gitu. Benar. Ya, jadi bagian ini coba bisa dilihat nih. Jadi ini kan rapi ya, jadi suatu lipatan. Nanti bagian yang tergunting, nah ini di dalam. Nah, ini bisa dilihat cara lipatnya. Jadi ini berupa gulungan, ini ya kan. Oh ini mungkin gulungnya besar nih, terus digunting, kan? Terus dilipat supaya di tengah ini lipatannya di dalam juga. Nah seperti ini kita gulung sesuai ukuran yang kita butuhkan, lalu dimasukkan ke autoclave untuk disterilkan. Nah, autoclave untuk apa? Untuk steril dulu, sterilisasi. Tuh ya, ini tapi supaya cepat ini saya gunting segini, tapi nggak boleh ya digunting langsung kita pakai. Oh ini bergigi-gigi gini, salah betulnya. Itu ya. Oke. Nanti waktu tulang kedua supaya disiapkan. Terus setelah itu, nah ini kan ada di cawan ini. Nah jadi bahkan kita tuh kalau punya klinik tadi ya, mungkin kita punya praktekan sendiri,
Kadang kita juga kita lipat sesuai ukuran kecil-kecil gini, jadi lipatnya ukuran kita yang baru disterilkan, sehingga kalau sudah terlipat gini kita mau bersihkan, tinggal kita ambil pinsetnya. Ini saya udah pakai handscoon ya. Nah, ini tinggal dijepit sesuai ukurannya, kita celupkan di betadine. Ini kita bersihkan area luar luka dari dalam ke perifer. Nah, ini yang disebut dengan membersihkan dari sentral ke perifer. Nah, Home toilet. iya, membayar. Membersihkan dari perifer. Ya, terus ini dibuang di bengkok. Nih, dibuang di bengkok ya. Tuh, jadi jangan dibuangnya di meja-meja ini. Biasakan ini bengkok tuh milik barang-barang kotor. Terus setelah itu kita bersihkan, kita irigasi dengan spet dan NaCl. Ini taruh di tray juga, tapi jangan campur sama Dari perifer ke sentral atau Sentral ke perifer. ya, agak-agak Jadi disisihkan ini gitu. ke Mau keluar. lagi tapi nanti. sirkuler berarti. Kemudian kita akan ambil ini, misalnya ini NaCl-nya itu kan ada yang aquades kecil itu ya, 250 cc ya. Ini kita bisa balikkan, kita tusukkan, kemudian kita tarik sesuai kebutuhan. Biasanya sih 10 cc, 20 cc, ini enggak yang dikit-dikit ngambil lagi. Kalau ini kan jadi cuma 3 cc. Jadi nanti ambil lagi kalau ini. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman kan nanti ini di perawatan luka akan menggunakan spet untuk ngambil, dan ada jarumnya. Maka dari itu saya juga akan ajarkan untuk menutup, latihan menutup. Masing-masing harus hati-hati ya, saling melindungi atau juga melindungi diri sendiri. Cara nutup itu kita pakai teknik satu tangan, yaitu tutupnya diletakkan di tempat yang rata, kemudian kita masukkan jarumnya. Kalau sudah masuk sepertiga minimal lah ya, baru kita ambil tutupnya, kita jadi jangan dua tangan itu kayak nutup bolpen. Ini kami, nah jangan ya. Harus tetap berkonsentrasi. Jadi kalau wah saya mau pegang jarum, mau sesibuk sebutuh apapun harus segera, ini tetap harus konsentrasi nutupnya seperti ini. Nah kalau udah sebagian tertutup baru boleh kita ambil ini untuk kita kencangkan. Ya. Nah, apalagi yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya itu kan mengirigasi kan. Nah, ini harusnya kalau menurut ibu itu diganti dengan kateter IV. Ya, itu lagi deh. Ini belum ada kateter IV-nya. Jadi kateter IV itu adalah bukan ya, jadi jarum untuk infus sebetulnya. Nah kan ada bagian nilonnya yang akan masuk ke pembuluh darahnya pasien. Itulah yang dipasang di ujungnya sini, bukan jarumnya. Karena jarum ini justru tak khawatirnya menusuk lukanya. Gitu. Atau di buku tersebut juga disarankan boleh pakai jarum tapi ujungnya digunting. Jadi akan mungkin sulit ya, menurut saya pakai apogan itu aja. Dari awalnya apa diganti? Oke, ini aku punya apoketnya dan saya lepas jarumnya. Saya ambil apoketnya. Ini apoketnya. Berarti dari awal udah diganti ceritanya. Nah, jadi ini apoket ya. Pas ini nggak? Pas Ya, ini. bukan Berarti jarumnya tadi ini, karena nggak ada buat di hari apa? ini, nggak Tapi ada. ambil aja ya. Ambil dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kan nggak bisa sampai di ngambil sini? kalau jarumnya nggak masuk. Oh. Berarti yang suntikan pertama itu untuk ngambil cairannya saja. Iya, karena kalau apoket kayaknya nggak bisa sih. Iya. Ini kan belajar spek. Oke. Abuken. Itu sama Kalau coach. kateter IV dok. Iya, kateter IV. Di situ ada kateter IV di buku itu. 20 gauge ukurannya. 20 gin. Ya, ini apoket ya, sudah ada apoketnya. Oke. Nah, kita gimana? Terus ini speknya 10 cc kalau ada spek 10 cc. 10 cc. Oh berarti sama kayak NaCl tadi. Ini ada apoket spek 10 cc, 20 cc. Terus apa yang dilakukan ini didorong aja. Oh, diirigasi. Ya. Itu apa sih? Nah, jadi dengan tekanan siram. Disiram. Ini didorong perlahan itu dengan semburan
karena ada bagian yang mengecil, tentu jadi kayak ada tadi semburannya ya, tekanan airnya, sehingga diharapkan itu misalnya ada nanah atau kotoran, debu lain misalnya kayak kena pasir gitu ya, itu kan keluar gitu. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan, bersihkan seluruh bagian mukanya. Masih kurang, lakukan 2-3 kali dikasih. Ambil lagi. Mungkin kalau misalnya di sini di teknik ini ada lakukan ambil lagi itu ada advokatnya nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu bahwa saya itu harusnya pakai jari, kita ganti lagi gitu. Atau nyiapin 3 misalnya itu juga bisa. Oh iya. Tapi ya biasanya sih kita ganti ambil lagi sih, lepas advokat, ambil jarum lagi. 3 kali. Biasanya nggak yang kita aspek 3 sih, jarang sih. Tadi betadine siram kan? Iya. Ini Ganti lagi, buat dalamnya. bersihkan lagi. Iya. Kemudian Tadi kembali itu saya buat ganti aplikasi luarnya. dari jarum, ambil cairan Ini kan buat kembali, dalamnya. kita bersihkan lagi. Coba tanya. Oke, baru kemudian Apa tadi? ini kita selesaikan, terus kita bersihkan lukanya. Yang bersih Yang pasang bersih. Iya iya. Tapi juga enggak yang tadi. Nanti sudah dibuang di bengkok. Udah di bengkok. Bisa pakai tadi basah kan? Nah, Ya. kita bersihkan dengan cara ditutul aja. Permisi ya Pak. Kita juga penjelasan semester 1. Ditutul. Ajak cerita misalnya, ini benar di mana tuh Pak? Nah, ini sambil bilang untuk mana saya ini misalnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau saya tuh hostnya sih nggak usah ambil, yang penting minta izin. Pak, ini saya Sedikit. bersihkan ya lukanya. Tapi kan tadi udah diindikasi. Iya. Sebenarnya. kok kasar nggak sih? Kok Iya kapas sih. ya? Ih, Betul, jangan. betul. Nah, pelan-pelan. Nggak ada sakit juga, kita butuh bersihin ya, pelan-pelan. Nah, sampai bersih. Oke, mungkin ganti kasa lagi sampai kering irigasinya. Nggak boleh Sampai basah juga kering. lukanya. Meskipun cairan steril. Nah, ngeringkannya 2-3 kali itu biasanya baru kering. Tapi prinsipnya bukan 2-3 kalinya ya, sampai keringnya. Jadi kalau tambah lagi ya nggak apa-apa, yang penting sampai kering. Nah, bersihkan. Baik, ini sudah kering. Kemudian sesudah kering, ini saya kemudian ya, saya cuma ngomong 2 tadi. Kemudian sesudah itu baru kita step menutup luka dengan kadang-kadang ya Dek. Tadi waktu irigasi habis di betadine itu sebelum diirigasi dipasang tube berlubang ini. Baru diirigasi. Sesudah diirigasi Yang disusun. bersihkan. Kemudian sesudah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan lukanya dia sebetulnya. Tapi kalau luka pada umumnya kalau lecet itu tadi cukup habis diirigasi dibersihkan sampai kering, kita tutup dengan ini sulfatul. Baru vaselin ya di situ. Iya. Habis Sulfatul dulu baru vaselin. Vaselin. Nah, sulfatul itu bentuknya seperti ini Dek. Oh iya, kayak sensi-sensi deh. Ini biaya ini mahal sebenarnya, biaya mahal yang bikin lukanya akan cepat sembuh tuh ini. Nah, ini juga kita maksudnya optimalkan penggunaannya yang beli pasiennya. Ya. Nah, terus kita bisa gunting sesuai ukuran lukanya. Contohnya nih ya, saya panjang nih segini. Kayak kita segitu enak. Jadi kalau kurang ya baru gunting lagi tambahan. Fancy. Ya kan menghemat sih kalau segitu gede banget. Tampuk banget. Enggak lah. Ada baksos enggak ini di semester ini? Enggak. Belum. Ada kalau dari kamu. Nah, misalnya udah masuk fase ini udah lewat kan bisa bantu. Itu baksos perawatan. Si Oni gimana sih? Nah, ini dibuka. Kemudian kita ambil pinsetnya. Oh, udah isi. Isinya. Ayo. Saya kalau Sip. susahnya. Dok, maaf kalau ditempelin ke luka
Oh langsung boleh. Oh, Boleh aja. Berarti dibuka langsung tempel gitu. Dibuka pelan. Itu nggak apa-apa, tekniknya bebas. Yang penting ini ditempel. Oh, itu nggak perlu dia apa-apain dengan tempel Nah, langsung. misalnya terlalu panjang kita tekuk aja. Oke. Ini tekuk ini. Kalau di kulit tempel. Nah, terus setelah itu Alhamdulillah. baru dikasih vaselin. Iya. Kayak salep gitu kan. Saya dilebihkan aja langsung tutupnya Di atasnya dong. salepnya. Kalau mau diratakan, nah ini pakai bisa pelan-pelan. Pas itu buat apa? Untuk untuk bisa Formasi. menambah regenerasi kulit, melembabkan. Ya sebetulnya juga terkadang misalnya ada nanahnya nih, sebelum ini Sufratul kita pakai salep antibiotik gitu. Jadi misalnya salep antibiotik dengan artenikol, nah itu contohnya, atau salep sejenis atau tetap salep antibiotik berspektrum lainnya itu justru diberikan di lukanya kalau tadi ada nanahnya, gambusnya, baru kita tutup pakai Sufratul. Ya, tapi karena di Jakarta itu tidak ada, jadi nggak usah dilakukan. Tapi teman-teman tahu bahwa ada manajemen tambahan dalam hal tergantung jenis lukanya. Terus contoh salep lain, misalnya salep ini di bioplacenton, gitu, luka bakar. Nah, luka bakar kita juga sama prinsipnya, sesudah bersihkan luka, irigasi, dikeringkan, kasihlah salep tambahan. Jadi tergantung jenisnya. Luka bakar pakai bioplacenton atau silver sulfadiazin. Jadi kalau misalnya seperti tadi nanah, ya kita pakai antibiotik. Selama nggak alergi ya, pasti kan tidak ada alergi juga jenisnya. Nah baru kita tutup Sufratul ini vaselin tambahan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan, kita tutup dengan kasa. Nah ini kita siapkan kasanya. Ini. Nah baru sesudah itu kita buka, ditekan. Sesudah itu baru ditutup pakai plester. Baru dibuka handscoon. Oh iya, buka handscoon, ambil plesternya, atau gunting plesternya. Nah ini bisa prinsipnya tadi ya, menutup tepi-tepi luka. Jadi kalau pakai yang ini modelnya 4 kayak mengelilingi ya. Terus sambil ditarik supaya ada penekanan di penekatannya lebih kencang ya. Ini penekanan sehingga juga mungkin akan lebih menutup rapat lukanya. Tarik plester. Iya. Dup. Lebih ini ya. Oh, di sampingnya. Kira lurus semua. Ya. Ini. Sekarang tuh sebenarnya teknologi PHP itu sangat untuk modernisasi sangat banyak ya. Ada yang jenis plesternya ini anti air, ya kan? Jadi nggak pakai plester coklat ini ya. Jadi udah pasang kasa, tinggal dilepas bentuknya seperti yang ini ya. Modelan ini bentuknya dibuka itu udah ada modelan kayak Hansaplast itu, tapi udah ada kasanya besar. Di luarnya juga ada plesternya yang transparan anti air. Jadi kita bisa langsung lekatkan. Udah kalau itu nggak usah pakai yang warna coklat ini. Gitu. Nah terus habis ini gimana? Tergantung tadi kondisinya. Misalnya benar-benar harus dijaga supaya nggak kotor. Nanti ditutup pakai bandage-nya. Kalau itunya perlu ditahan apa enggak, Dok? Maksudnya perlu ditarik apa? Ditarik. Berarti ada tekanannya tetap. Tapi nggak terlalu menekan. Oh. Nggak usah terlalu menekan. Kalau tujuannya untuk nutup luka. Kalau yang menekan itu kalau misalnya kasus-kasus ada tulangnya, saya misalnya misalnya kita harus kencang. Nah, ini kan nutup aja, jadi nggak yang mudah kendor aja. Tujuannya untuk menekan. Ya. Terus kita bisa edukasi pasien. Harusnya nih kalau perawatan luka itu nggak harus dibuka tutup terus supaya dia punya fase pemulihan, penyembuhan. Jadi kalau misalnya
luka, kita lepas tuh malah tadinya udah ada granulasi mau sembuh, ada trauma lagi karena dilepas lagi. Jadi tidak perlu dilepas selama tidak basah dan kotor. Gitu. Jadi kalaupun dilepas 2 sampai 3 hari. Ini udah datang ke kita hari Jumat ini, ya ini berarti ini pagi, Jumat pagi ya. Di Sabtu, Minggu, Senin. Nah, Pak Senin kesini lagi ya, harus diganti. Nah, kalau 3 hari diganti. Gak apa-apa, tapi kalau besok Sabtunya diganti nggak, kalau nggak basah, tidak kotor, ya nggak usah diganti. Itu jika luka lecet itu tadi ya, setiap luka nanti beda-beda sih penanganannya. Saya luka bakar, prinsipnya tuh serupa, tapi ada yang mungkin butuh dikompres justru 2 kali sehari, sehingga itu memang harus dilepas kasanya, dikompres lagi, tapi nggak ditutup. Kalau luka bakar hanya dioleskan biopasenton, kemudian dikompres pakai kasa yang ada NaCl-nya. Nah, jadi ditempel-tempel masuknya. Jadi setiap luka tadi artinya banyak dari perawatannya. Tapi ini adalah contoh luka yang mungkin luka robek, luka lecet itu yang kayak gini. Maaf mau tanya, di checklist itu kan ada menggunakan masker, apron, google sama tutup kepala. Itu dipakai. Nah, itu ada tanda bintangnya apa ya? Iya, Iya. bintangnya. Ada nggak bintangannya? Ada. Simulasi. Oh, saat OSCE minimal mahasiswa menyebutkan karena waktu terbatas. Oke, berarti yang menyebutkan ya. Berarti Itu emang nggak jadi cukup ya waktu kalau datang itu sebelum apa? Itu sesudah apa? Itu sudah mempersiapkan alat. Oh ya, berarti sebelum cuci tangan, teman-teman sampaikan, baik saya menggunakan apron, Google, cap, kemudian saya cuci tangan. Karena memang kan gitu, cuci tangan itu sesaat sebelum ketemu pasien, jadi pakai gaunnya, kayak saya butuh pakai cap itu ya belum. Nah aja ya, kalau di UGD ya nggak perlu sih langsung pakai handscoon.